Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan kuasa-Nya lah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam Mapel SKI. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah terdiri atas dua, yaitu yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi dan yang kedua dakwah secara terang-terangan. Nah, sekarang kita bahas dakwah yang pertama, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi atau disebut juga sirriyatut dakwah. Nah, orang yang pertama kali didakwahi oleh Rasulullah yaitu keluarga terdekatnya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 214. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Nah, orang yang pertama masuk Islam ini yaitu adalah istri beliau Khadijah, lalu Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau, kemudian Abu Bakar, sahabat dekat Rasulullah dari kecil, kemudian Zaid bin Haritsah, bekas budak yang dijadikan anak angkat Rasulullah, kemudian Ummu Aiman yang mengasuh beliau sejak ibu beliau masih hidup. Nah, melalui Abu Bakar pula banyak sahabat yang masuk Islam, di antaranya yaitu Utsman bin Affan, Jubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arkam bin Abil Arkam, dan beberapa penduduk Mekah dari kabilah Quraisy. Orang-orang yang pertama masuk Islam disebut as-sabiqunal awwalun. Dakwah secara rahasia berpusat di rumah sahabat Arkam bin Abil Arkam. Nah, dakwah secara rahasia ini berlangsung kurang lebih selama 3 tahun. Yang kedua ada dakwah secara terang-terangan. Kurang lebih 3 tahun lamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah sahabat Arkam bin Abi Arkam. Nah, penduduk Mekah banyak yang sudah mengetahui dan mulai membicarakan agama baru yang beliau bawa. Mereka menganggap agama itu sangat bertentangan dengan agama nenek moyang mereka. Nah, pada saat itu turunlah wahyu yang memerintahkan kepada Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu yang terdapat pada surah Al-Hijr ayat 94. Maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu wahai Muhammad, dan berpalinglah, jangan pedulikan dari orang-orang yang musyrik. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah terbuka adalah mengundang dan menyuruh kerabat dekatnya Bani Muthalib. Semua keluarga besar Muthalib menolak dakwah beliau, kecuali Ali bin Abi Thalib. Kemudian mengundang penduduk Mekah secara terbuka dan berkumpul di Bukit Safa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk beriman hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan penyembahan kepada berhala, memberi peringatan dan kabar gembira, serta meminta dukungan penduduk Mekah untuk memelihara dan menyebarkan agama Islam ini. Penduduk Mekah menolak dakwah terbuka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Salah satu tokoh yang menentang keras adalah Abu Lahab, paman beliau sendiri. Peristiwa penolakan keras Abu Lahab ini direspon Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah Al-Lahab ayat 1-5. Nah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara terang-terangan di Bukit Safa tersebut, bagaimana sih respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Yang pertama, mendatangi Abu Thalib, paman yang mengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meminta Abu Thalib untuk mencegah kegiatan dakwah yang dilakukan keponakannya, tetapi tidak berhasil. Yang kedua, mengutus Walid bin Mughirah dengan membawa seorang pemuda untuk ditukarkan dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka akan bangkit memerangi Rasul. Ancaman keras ini nampaknya berpengaruh pada diri Abu Thalib.
Lalu ia memanggil ponakannya untuk berhenti dari dakwahnya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tegar dan menolak permintaan pamannya dengan berkata, "Demi Allah Subhanahu Wa Taala, biarpun matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan menghentikan dakwah agama Allah Subhanahu Wa Taala ini hingga agama ini menang atau aku binasa karenanya." Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Abu Talib seraya menangis. Abu Talib memanggilnya kembali seraya berkata, "Wahai anak saudaraku, pergilah dan katakanlah apa yang kamu kehendaki. Demi Allah Subhanahu Wa Taala, aku tidak akan menyerahkanmu kepada mereka selamanya." Yang ketiga, mengutus Utbah bin Rabi'ah, seorang ahli retorika, untuk membujuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menawarkan tahta dan harta. Yang keempat, melakukan tindakan kekerasan secara fisik terhadap orang yang masuk Islam. Yang kelima, melakukan pemboikotan atau embargo sosial, ekonomi dan komunikasi terhadap keluarga besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Bani Hashim. Pemboikotan ini terjadi pada tahun ke-7 kenabian dan berlangsung kurang lebih selama 3 tahun. Nah adik-adik, isi surat pemboikotan itu adalah yang pertama, Muhammad dan kaum keluarga serta pengikutnya tidak diperbolehkan menikah dengan bangsa Arab Quraisy lainnya, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, Muhammad dan kaum keluarga serta pengikutnya tidak boleh mengadakan hubungan jual beli dengan kaum Quraisy lainnya. Yang ketiga, Muhammad dan kaum keluarga serta pengikutnya tidak boleh bergaul dengan kaum Quraisy lainnya. Dan yang keempat, kaum Quraisy tidak dibenarkan membantu dan menolong Muhammad, keluarga ataupun pengikutnya. Nah adik-adik, demikianlah materi kita pada hari ini mengenai strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah adik-adik, demikianlah materi kita kali ini, yaitu mengenai strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang Umi sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.